Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Hilmar Rahmat Fahrija. Kita sekarang masuk ke pertemuan pertama, yaitu tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum mulai, apa itu arti dari hak asasi manusia? Pertama, itu menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99. Hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, itu menurut John Matterson. Menurut John Matterson, HAM itu adalah sebagai hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai layaknya manusia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan HAM lebih jauh, kita lihat dulu sejarah dari hak asasi manusia. Pertama, itu ada Magna Carta. Magna Carta itu ada pada abad ke-12. Oke. Pada waktu itu, rajanya itu Raja Richard, ya, yang adil dan sangat bijaksana. Kemudian digantikan oleh Raja John Lackland, sehingga terjadi pemberontakan karena Raja John itu berkuasa semena-mena atau diktator, ya, sehingga terjadilah namanya pemberontakan, dan muncullah sebuah perjanjian antara Raja John dan Baron, itu pemberontaknya, itu disebutnya itu perjanjian Magna Carta. Isinya itu Petition of Right, dicetuskan pada tahun 1628 itu di Inggris. Isinya apa? Oke, yang pertama, isinya itu pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksa, ya, menerima tentara di rumahnya. Oke, kemudian yang kedua itu Bill of Rights. Undang-undang ini dicetuskan di Inggris pada tahun 1689. Ya. Intinya undang-undang ini atau peraturan ini itu mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum setiap manusia itu. Kemudian yang ketiga itu ada Deklarasi Amerika Serikat, dicetuskan pada tahun 1776, yang berpendapat atau berpandangan bahwa hak asasi manusia itu sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya itu ada deklarasi tentang hak asasi manusia di Prancis. Oke. Itu disebutnya itu Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Apa inti dari deklarasi ini? Deklarasi ini yaitu mengenai hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada tahun 1789. Dan yang terakhir itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu dibuat setelah Perang Dunia yang kedua, kisaran tahun 1946. Kemudian PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terdiri dari 18 anggota negara, setelah 2 tahun dari tahun 1946 itu membuat sebuah deklarasi pada tanggal 10 Desember 1948, ya. Makanya kenapa 10 Desember itu diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, ya. Terbentuklah yang namanya Universal Declaration of Human Rights yang sekarang kita pakai saat ini. Oke, itu untuk sejarahnya. Oke, sekarang apa sih ciri-ciri hak asasi manusia? Yang pertama, hak asasi manusia itu bersifat hakiki. Artinya apa? Artinya hak asasi manusia ini
dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki itu ketika manusia itu baru dilahirkan. Jadi ketika baru dilahirkan itu sudah punya hak asasi manusia. Yang kedua, itu hak asasi manusia bersifat universal. Universal itu berarti mengglobal, mendunia. Artinya berlaku semua orang di dunia itu tanpa terkecuali. Semuanya itu punya hak asasi manusia. Ketiga, itu sifatnya atau ciri-cirinya itu tetap, tidak dapat dicabut. Artinya apa? Artinya hak asasi manusia itu tidak bisa dihilangkan atau diambil oleh orang lain gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat, itu utuh, tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi ya, tidak dapat dibagi artinya semua orang itu berhak mendapatkan haknya secara utuh, seperti hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak berpolitik, dan hak-hak lainnya. Oke, sekarang kita bagi macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi atau disebutnya itu personal right. Yang pertama itu kebebasan untuk bergerak, ya, bergerak. Ini bebas, kita punya hak asasi manusia bergerak, mau bepergian, mau berpindah-pindah tempat itu bebas. Selanjutnya, bebas mengeluarkan atau menyatakan pendapat, ya. Jadi kalau kalian mengacung itu kalian itu bebas menyatakan pendapat. Ketiga, itu bebas memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Itu kalian boleh, ya. Kemudian, bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Jadi dibebaskan ya untuk memeluk agamanya masing-masing. Selanjutnya itu ada hak asasi politik atau political right. Pertama itu ada hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, ya, contohnya dalam pemilu atau misalkan ada ketua OSIS dan lain sebagainya di sekolah, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, contohnya kita kerja di dalam pemerintahan, yaitu. Ketiga, membuat atau mendirikan partai politik itu bebas, ya. Keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Jadi petisi ini misalkan masyarakat itu tidak menyetujui suatu program, maka biasanya suka ada kalian mungkin pernah dengar ada penandatanganan ya, kalau misalkan tidak setuju itu ada berapa orang, nah itu sebutnya petisi, yaitu keberatan kepada pemerintah biasanya. Oke, selanjutnya hak asasi hukum atau legal equality rights, ya. Yang pertama itu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS itu dijamin juga ya dalam hak asasi manusia. Ketiga, itu hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Contohnya kita mendapatkan perlindungan hukum dari polisi, hakim dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada hak ekonomi. Hak ekonomi atau property right itu pertama ada kebebasan melakukan kegiatan jual beli, ya, biasanya ada di pasar atau COD-an mungkin ya, kalian pernah COD-an mungkin atau jual suatu barang, membeli suatu barang itu dijamin. Kedua itu kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Jadi misalkan ada pekerjaan, biasanya kita suka membuat perjanjian kontrak dalam suatu perusahaan atau misalkan ada suatu hal yang lainnya. Tiga, kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, hutang, piutang dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian pinjam uang ke teman itu dijamin juga hak asasi manusianya. Kemudian hak atau kebebasan untuk memiliki sesuatu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya sesuatu itu dijamin juga di hak asasi manusia. Kemudian memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi kalau misalkan kalian ingin jadi direktur, jadi gubernur itu tidak dilarang ya, tidak dilarang. Itu dijamin oleh hak asasi manusia.
Selanjutnya itu hak asasi peradilan atau procedural rights. Yang pertama itu mendapat pembelaan hukum di pengadilan, ya. Yang kedua itu hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, ya, penangkapan, kemudian penahanan dan penyelidikan di mata hukum. Selanjutnya itu ada hak asasi sosial budaya atau social culture right. Oke. Yang pertama itu hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan. Contohnya kalian, ya, itu berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua itu hak mendapatkan pengajaran. Kemudian ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat. Selanjutnya kita masuk ke makna kewajiban asasi manusia. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita lebih mendahulukan mana antara kewajiban dan hak. Contohnya seperti ini. Kalian bekerja dulu baru mendapatkan gaji, atau gaji dulu baru kita bekerja? Oke, semuanya pasti sepakat. Kita kerja dulu baru kita mendapatkan honor atau gaji yang kita kerjakan tadi, ya. Jadi intinya kita dahulukan dulu kewajiban, baru setelah itu kita bisa menuntut hak kita. Oke. Jadi kewajiban itu artinya kewajiban dasar setiap manusia, itu kewajiban asasi manusia. Diperjelas lagi kemudian pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini menyatakan kewajiban dasar manusia yaitu adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan itu tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, ya. Contohnya di sekolah kalian piket, itu kewajiban, ya. Haknya apa? Kalian mendapatkan kenyamanan di kelas, tidak bau, tidak ada sampah dan lain sebagainya, ya. Kemudian kewajiban kalian di sekolah apa? Mentaati peraturan sekolah. Hak kalian apa? Itu mendapatkan pelajaran dari guru-guru kalian. Oke, sampai sini dulu materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti kita akan lanjut kembali dengan pertemuan kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.